Salam, salam jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita awali dengan firman Tuhan yang menopang dan menguatkan kita. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, Selasa 13 Februari 2024 adalah Yesaya 52 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat Perang Dunia Kedua berlangsung, pasukan Jepang berhasil menguasai negara Filipina dan mengusir tentara Amerika keluar dari negara Filipina di tahun 1942. Saat mereka dipaksa keluar, seorang jenderal Amerika Serikat yang bernama Douglas MacArthur, sang panglima perang Amerika Serikat pada saat itu mengucapkan kalimat yang sangat terkenal, yaitu aku akan kembali. Dan memang pada tanggal 9 Januari 1945, Jenderal Douglas MacArthur memenuhi janjinya untuk kembali dan merebut Filipina dari tangan tentara Jepang. Peristiwa itu pun menjadi titik awal kekalahan Jepang dalam Perang Dunia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya juga menggemakan pengharapan kepada Allah yang sedang meredup di hati bangsa Israel. Saat itu mereka sedang berada pada titik terendah hidup mereka. Bangsa Asyur telah menyapu bersih, menyapu habis, menaklukkan bangsa Israel. Kalau kita lihat Yesaya melukiskannya, mereka dijual tanpa pembayaran di ayat 3. Dan mereka diperas tanpa alasan oleh bangsa Asyur. Di titik terendah itulah Allah menyerukan supaya mereka terjaga. Seakan-akan Allah sedang membangunkan mereka dari kondisi tanpa harapan dan membangkitkan harapan kembali. Apa berita pengharapan yang dibawa oleh seorang pembawa pesan kepada bangsa Israel yang sedang terpuruk? Allah akan bertindak. Allah akan menyelamatkan mereka karena Dia adalah Raja. Berita itu kemudian digenapi dalam sejarah karena Allah melepaskan umatnya dari tanah pembuangan. Akan tetapi nubuat tersebut tidak hanya berhenti di sana. Lebih lanjut Allah juga menggenapkan rencana keselamatan bagi umat manusia yang berdosa dengan kedatangan juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah meminta umat Israel untuk menjauh dari kenajisan. Seruan ini menandakan Allah serius meminta mereka untuk hidup kudus. Tidak seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Hal yang sama juga menjadi perhatian kita. Sebagai umat yang sudah ditebus, maka seyogianya kita harus hidup di dalam kekudusan. Hidup kudus adalah respon kita, respon umat yang percaya, respon yang Allah harapkan dari karya keselamatan yang telah dikerjakannya. Oleh karena itu,
Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita bersyukur atas anugerah keselamatannya dan berkomitmen untuk hidup kudus baginya? Kalau kita sudah berkomitmen hari ini, yakinlah karya keselamatan Allah akan selalu ada, hadir, Dia bersama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih dan kemurahan yang menyertai kami sampai pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur atas karya keselamatan-Mu yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Dan melalui firman-Mu hari ini yang mengajar, membimbing kami, dan menguatkan kami dalam perjalanan hidup kami. Kami yakin dan percaya Engkau selalu menguatkan, Engkau selalu menopang kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Kuatkan kami, mampukan kami dalam setiap aktivitas kami hari ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Horas.